Tret, tet, 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 treret. Salam budaya. Selamat datang, Anda sedang menikmati drama audio Delusi, persembahan dari UKM Seni Teater Receh. Drama ini merupakan karya dari Kokom Komaria yang merupakan anggota Teater Receh. Delusi bercerita tentang kehidupan seorang anak yang berjuang demi kebahagiaan keluarganya. Namun, ia malah dijadikan kambing hitam akibat keserakahan duniawi. Menjadi korban kejahatan akibat tajamnya lidah insan-insan yang disebut manusia. Drama ini didukung oleh Anissa Zafira sebagai tokoh pertama atau sang adik, Indri Yaumigina sebagai tokoh kedua atau sang kakak dan sebuah ilusi, dan Ana Ainita sebagai narator. Produser audio oleh Ranti Kamila Habibi, musik oleh Suma Paskari dan Natalia, dan saya Kokom Komaria sebagai penulis dan sutradara. Selamat menikmati. Seorang gadis cantik tengah terbaring lemah di lantai beralaskan tikar lusuh. Keadaan ruangan itu tak begitu terang, menyiratkan kesepian yang menyelimuti. Suasananya pun dingin, tak ada kehangatan yang berani menemani. Perlahan ia terbangun. Ia melihat ke sekeliling. Kacamata yang membingkai mata indahnya, ia rapihkan. Rambutnya kusut seperti tak terurus. Gadis itu tiba-tiba saja menangis terisak, menahan segala kepedihan sambil mengacak-ngacak rambutnya. Gadis itu terus saja berucap bahwa dia bukanlah sebuah kegagalan. Dia kebanggaan orang tuanya. Dia diinginkan untuk hadir di dunia ini. Frustasi itu yang sedang dia rasakan sekarang. Frustasi dengan segala keadaan menyedihkan yang menimpa dirinya. Aku adalah seorang aparat negara yang taat akan peraturan. Aku ahli dalam mengidentifikasi jasad korban kejahatan maupun kecelakaan. Ya, aku adalah ahli forensik dari salah satu kantor kepolisian di Jakarta. Hal yang membanggakan, bukan? Semasa sekolah dulu, aku punya banyak prestasi yang menghantarkan aku bisa mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di universitas yang aku impikan. Banyak yang meragukan karena aku bukan dari keluarga berada. Namun tekadku yang kuat membuat aku bisa melewati segalanya. Sehingga aku bisa menjadi seperti sekarang. Jabatan tinggi, harta di mana-mana, dan disegani banyak orang karena keberhasilan yang aku raih. Setelah apa yang aku raih, kebahagiaan yang aku rasakan sangat besar. Hidup berkecukupan, tidak melihat ibu dan bapak bekerja keras siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan. Tidak melihat kakak yang selalu frustasi di tengah pekerjaan. Ibu bapakku dulu hanyalah bekerja sebagai buruh cuci dan buruh bangunan panggilan. Jadi ya wajar, banyak yang meragukan keberhasilanku. Kakakku, aku pun tak tahu seperti apa pekerjaan yang ia lakukan. Hanya saja, jikalau ada yang bertanya, ia sering menjawab, pekerjaan kemanusiaan. Hanya itu, pekerjaan kemanusiaan. Entahlah, aku pun tak tahu pasti. Aku tahu, ibu dan bapakku selalu mengabaikan aku meskipun telah membuat derajat mereka tinggi, sehingga tidak ada orang yang berani merendahkan mereka. Sejak aku kecil, apapun yang aku lakukan selalu tak ditanggapi secara serius.
Mulut mereka mengakui, namun hati mereka seperti membenci. Tapi aku selalu berpikir positif, agar kebencian tak hinggap di hati kecilku. Aku dan kakakku memang seperti diperlakukan berbeda, sehingga banyak gosip yang tak enak menyebar. Sialnya, itu membuatku frustasi. Karena hal itu masih saja membututi, meskipun aku telah berjaya. Kebahagiaan ini pun ternyata hanya aku yang merasakan. Berlangsung sekejap mata seperti kecepatan kereta listrik bawah tanah. Begitu cepat dan menyedihkan. Aku selalu melihat wajah murung dan kebencian dari ibu dan bapak yang dilontarkan kepadaku berbanding terbalik dengan wajah ceria yang penuh perhatian kepada kakakku. Sial, aku benci berada di situasi seperti ini. Gadis itu kembali terdiam, merenungkan segala yang terjadi. Bayangan masa lalu semakin terlintas di benaknya. Namun ketika dia hendak berucap, ada suara seseorang yang menginterupsi segala hal yang sedang berkecamuk di dalam otaknya. Kau tahu mengapa semua orang mengucilkanmu dan lebih sayang terhadap aku? Karena aku ini sumber kebahagiaan terbesar bagi mereka. Aku sumber kekayaan mereka yang sesungguhnya. Karena itulah, aku ratu. Dan kau hanyalah babu. Kau pikir dari mana uang yang terkadang kamu dapatkan di saat kamu sekolah dulu? Ya dari aku. Semua itu dari aku. Aku yang memberikannya. Aku tak akan semudah itu menyerahkan kasih sayang ibu dan bapak kepadamu. Karena itulah, aku memanfaatkan segala hal yang ada pada dirimu. Aku pun tahu, kau tak akan pernah membantah aku maupun ibu dan bapak. Jadi, nikmati saja adikku tersayang. Skenario indah yang aku berikan untuk dirimu. Suara itu begitu menggelegar. Tawa mengerikan yang sampai kepada telinga sang gadis cantik. Ia benar-benar semakin khawatir sekaligus kesal. Ingin sekali ia membungkam suara tawa itu. Karena tawa itu adalah penghinaan untuk dirinya. Ia tiba-tiba menyeringai. Tersenyum licik, penuh kebencian. Bukankah suasana seperti ini sangat membosankan? Apa kalian mau mendengarkan cerita yang begitu mengerikan namun menyenangkan? Kalian tahu, pekerjaan kemanusiaan yang kakakku lakukan itu adalah pekerjaan yang sangat mengerikan. Kupikir kalian akan merasa tertipu bila melihat wajah lugunya berbanding terbalik dengan perbuatan yang sangat mengerikan. Pembunuhan, perampokan. Ingin rasanya aku tertawa. Itulah yang ia lakukan. Hal lainnya yang membuat aku terkejut adalah ibu dan bapakku sendiri yang menjadi dalang dari perbuatan tak terpuji itu. Kalian bertanya, bagaimana aku bisa mengetahui itu? Ya karena aku adalah ahli forensik yang selalu mengidentifikasi korban kejahatan dan kecelakaan. Pekerjaan yang dulunya aku rasakan
sebagai anugerah. Namun ternyata itu adalah sebuah malapetaka yang akan terus mengganggu kehidupanku. Samar-samar terdengar lagi suara itu. Suara dengan kata-kata yang mengerikan sampai menusuk ke ulu hati. Sang gadis semakin gusar. Wajah cantiknya tidak bisa menutupi kekhawatiran yang sedang ia rasakan. Sekali pembunuh, kau akan tetap menjadi pembunuh. Kau itu pembunuh. Kau pembunuh. Kau pantas berada di balik jeruji besi itu. Pembunuh. Kau pembunuh. Dasar pembunuh. Pembunuh. Kau yang melukai orang tuamu sendiri. Pembunuh kau. Pembunuh. Pembunuh. Dasar pembunuh. Tidak. 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 Hentikan ocehan tak berguna itu. Aku, kebanggaan keluargaku. Tidak. Tidak. Aku bukan pembunuh dan aku bukan pencuri. Hentikan, kumohon, hentikan. Tiba-tiba gadis itu tertawa terbahak-bahak tanpa henti, lalu menangis sejadinya. Kemudian tertawa lagi. Ia meluapkan semua rasa yang ada di dalam hatinya. Pedih, perih, terluka di balik tawa indahnya. Seketika ia mengeluarkan pisau dari balik baju lusuhnya. Ia tertawa sambil menimang-nimang pisau itu. Seolah-olah itu barang biasa yang tidak dapat melukai. Karena baginya pengkhianatan adalah yang mampu melukai seluruh jiwanya. Aku harus seperti ini demi kebaikan kita bersama. Apanya yang bersama? Bersama-sama menghancurkan aku demi derajat kalian. Katanya harus bangga. Karena orang tua itu berjaya. Bisa makan enak setiap hari tanpa harus meronta-ronta kesusahan mendapatkan makanan. Katanya sih bekerja supaya aku bahagia. Namun nyatanya, apa? Aku yang harus membayar dengan menjadi kambing hitam dari kesalahan kecil yang tidak sengaja aku lakukan. Bisikan suara itu kembali meraung-raung tanpa henti. Seolah-olah tak ingin berhenti agar semua orang tak lupa akan perbuatan keji yang telah dilakukan si gadis cantik ini. Perbuatan yang bukan murni keinginannya. Perbuatan untuk melindungi keluarga tercintanya. Sekali pembunuh, kau akan tetap menjadi pembunuh. Kau itu pembunuh. Kau pembunuh. Kau pantas berada di balik jeruji besi itu. Pembunuh. Kau pembunuh. Dasar pembunuh. Pembunuh. Kau yang melukai orang tuamu sendiri. Pembunuh kau. Pembunuh. Pembunuh. Dasar pembunuh. Tidak. 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 Hentikan. Hentikan ocehan itu, kumohon, hentikan. Aku sudah tidak tahan lagi, tidak. Kumohon, hentikan. Aku bukanlah anak buangan. Aku kebanggaan orang tuaku. Aku bukan pencuri dan aku bukan pembunuh. Bu, Pak, tolong aku. Kumohon tolong aku. Katakan yang sebenarnya, aku mohon.
Aku sudah tidak tahan lagi. Suara isak tangis terus memenuhi ruangan gelap itu. Tak ada tanda-tanda akan segera berakhir. Gadis itu semakin frustasi. Akal sehatnya tiba-tiba menghilang pergi entah kemana. Seolah enggan untuk menemani. Gadis cantik itu pun termenung kembali. Sepersekian detik berikutnya, entah mengapa tertawa tak henti-hentinya, sambil menimang-nimang pisau di tangannya. Gerak-geriknya semakin mencurigakan, lalu tiba-tiba menyayat tangannya dan darah segar mengalir dari pergelangan tangan indah gadis itu. Ia tengah sekarat, namun tetap sanggup berbicara. Ia tak ingin bungkam lagi. Ia sudah tidak tahan dengan segala berita burung yang berterbangan tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Aku memanglah pembunuh. Tapi bukan pembunuh yang sebenarnya. Karena aku hanya membunuh akal sehatku untuk menjadi kambing hitam kalian. Menjadi tameng kalian demi kemegahan yang kalian impikan. Aku memanglah pencuri. Pencuri kebenaran. Supaya kalian aman tidak berada dalam dinginnya jeruji besi. Dan kini, aku benar-benar menjadi pembunuh. Karena telah membunuh diriku sendiri. Agar kalian, orang tuaku tersayang dan terhormat, tetap nyaman berada di dalam rumah. Tubuh mungil itu ambruk dan tertidur di lantai. Tak ada lagi yang bisa menopang tubuhnya. Kulit putihnya semakin memucat seperti kehabisan stok darah dari dalam tubuhnya. Tak ada yang mampu menolongnya, bahkan di sisa akhir hidupnya. Tak ada raut kesakitan akibat perbuatannya. Ia bahagia. Bahagia bisa lepas dari cengkraman pengkhianatan, kesakitan duniawi.